Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Nugraha. Saya dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemahaman saya mengenai metode harga pokok pesanan atau full costing. Nah, apa sih metode harga pokok pesanan atau full costing ini? Metode ini merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi per satuan itu dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dengan pesanan yang bersangkutan. Adapun tujuan dari metode harga pokok pesanan ini untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pemesanan maupun untuk persatuan gitu. Metode harga pokok pesanan ini biasanya dilakukan contohnya usaha percetakan, laundry, administrasi publik, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya tentang siklus akuntansi biaya nih. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur itu berbeda-beda. Kita bahas yang pertama yaitu pada perusahaan perdagangan, dagang atau perdagangan. Siklus akuntansinya itu dimulai dengan pencatatan harga pokok barang dengan dagangan yang dibeli dan berakhir dengan penyajian harga pokok barang yang dijual gitu. Tujuannya untuk menyajikan informasi harga barang pokok yang dijual, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Yang selanjutnya siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa itu pencatatan biayanya dimulai dengan persiapan penyerahan jasa dan berakhir dengan disajikannya harga pokok jasa yang diserahkan. Tujuannya pula untuk menyajikan informasi harga pokok persatuan jasa yang diserahkan kepada pemakai jasa. Sedangkan siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur itu dimulai dengan pencatatan harga bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi, serta berakhir dengan disajikannya harga pokok produk jadi yang diserahkan ke bagian produksi atau ke bagian gudang gitu. Tujuannya untuk menyajikan informasi harga pokok persatuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Dalam akuntansi biaya manufaktur ada berbagai karakteristik, seperti karakteristik usaha perusahaan yang produksinya itu berdasarkan pesanan. Misalnya saja proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan atau sesuai dengan keinginan pemesan gitu, serta produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan yang ada di gudang. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan, misalnya saja perusahaan memproduksi produk sesuai dengan pemesan dan produk dihitung harga pokok produksinya itu secara individual. Biaya produksi menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung, dan masih banyak yang lainnya. Adapun manfaat informasi harga pokok pesanan ini diantaranya yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pemesanan, memantau realisasi biaya produksi, dan masih banyak yang lainnya gitu. Yang terakhir yaitu ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening pembantu dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan menampung data yang bersumber dari rekening sumber.
Jadi rekening pembantu dan rekening kontrol tuh saling berhubungan atau berkaitan antara satu sama lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.